Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai langsung ya Ustadz? Ya, silakan. Langsung mulai, gimana? Ya, silakan Ustadz, bisa langsung dimulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala Waalaikumsalam. ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Para akhwat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang besar. Diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu walaupun majelis ilmu kita yakni melalui fasilitas yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah apa yang kita lakukan di kesempatan yang berbahagia ini merupakan termasuk di antara amalan saleh yang insyaallah kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya menjadi amal saleh dan pemberat timbangan di mizan kelak insyaallah taala. Allahumma amin. Baik para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertemuan kita di pekan yang lalu, kita sudah membahas kesalahan yang pertama atau kekeliruan kebanyakan wanita yang bahkan ini dianggap sepele, ya. Apa itu? Yakni keluarnya wanita dalam keadaan bertabarruj. Nah, sudah kita jelaskan. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yakni banyaknya kaum muslimat saat ini meninggalkan jilbab dengan alasan sepele. Nah, di sini bukan berarti menanggalkan jilbab itu dibolehkan ya, walaupun alasannya enggak sepele. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi di sini beliau yakni bermaksud yakni banyaknya kaum para akhwat, para muslimah menanggalkan jilbabnya, ya, yakni dengan alasan yang sepele. Nah, di sini beliau menghadirkan beberapa alasan para wanita menanggalkan jilbab. Di antaranya, yakni mereka seringnya mengatakan, aku tidak rela mengenakan jilbab. Di negeri kita ini ya, begitu banyak orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Bahkan ada di antara tokoh intelektual kita ya di negeri kita ini yang meyakini bahwa jilbab tidak wajib. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu perkataan ini adalah perkataan yang batil, sebatil-batil perkataan. Nah, bahkan kalau bisa di peserta semua dimatikan mic-nya. Karena sakit ya, saya pakai headset jadi sering awak di sakit. itu ada. Nah, Bayangin ada apa balik kiblatnya. Kita lanjutkan. Baik, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan
para wanita tidak mengenakan jilbab, yakni tidak mereka mengatakan aku tidak rela mengenakan hijab. Maka jawaban kita bagi wanita semacam ini, beliau katakan di sini, yakni sampaikan kepadanya, apakah kamu tidak rela dengan kebenaran agama Islam? Ya. Kalaupun mereka mengatakan tentu aku rela, maka dikatakan lagi, ya, beliau di sini mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakni beliau mengucapkan kalimatut tauhid. Nah, kemudian kita katakan kepadanya, sesungguhnya Allah telah merintahkan beberapa hal dan Rasulullah SAW telah datang dengan membawa syariatnya, dan berhijab termasuk di antara syariat Islam. Ini beliau di sini sampaikan, ya. Bahkan ada dalam kitab Allah juga yang memerintahkan langsung, Nabi juga yang langsung merintahkan dalam hadis-hadisnya. Naam, lalu adakah seorang muslim yang berakal mengatakan tak kala aku rela dengan Islam, ya, kemudian kulaksanakan sebagian perintah-perintahnya? Ini tentu suatu hal yang tidak mungkin, ya. Oleh karena itu, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan penyelisihan terhadap syariat. Jika ada memang orang-orang yang mengatakan aku tidak rela mengenakan hijab, ini secara nyata dia, ya, yakni menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman. Coba lihat, perhatikan di sini. Yang diajak bicara di sini, yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang memiliki iman. Kemudian yang kedua, dan tidak pula bagi perempuan yang beriman. Akan, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nauzubillah. Kemudian beliau melanjutkan di sini dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat ke-51. Di mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya hanyalah jawaban orang-orang beriman. Ini kita garis bawahi. Hanyalah jawaban orang-orang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Agar Rasul mengadili. Nah, di antara mereka, apa ucapan orang-orang beriman? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, kami taati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disebutkan orang-orang yang beruntung. Jadi sejatinya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sejenis dengan mendapatkan keuntungan, yakni mereka yang mentaati Allah dan Rasul. Nah, dan mafhum mukhalafah, ya, pemahaman kebalikannya. Jadi kalau ada manusia yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan bentuk kerugian yang paling besar. Nah, kesimpulannya beliau mengatakan di sini, bila saudari ini telah ridha dengan Islam, bila Anda ridha dengan Islam, Anda telah ridha Islam sebagai agama Anda, mengapa dengan perintah-perintahnya tidak? Dan ingat, jilbab merupakan apa? Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya masih terheran-heran sampai saat ini, ya, dengan perkataan
jilbab tidak wajib. Alhamdulillah. Ya, padahal ulama sepakat, 4 imam madhab sepakat. 4 imam madhab. Nah, bahkan selama dia seorang alim, maka pasti dia meyakini wajibnya jilbab. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalih yang kedua, ada juga mungkin sebagian perempuan, sebagian wanita ketika diajak untuk berjilbab, apa alasan mereka? Panas, Ustaz. Kenapa nggak pakai jilbab? Ya Ustaz, di negeri kami panas. Saya nggak kuat tahan panas. Masya Allah. Ya, bagaimana kira-kira Ustaz kalau saya pakai jilbab, sedangkan negeri kami sangat panas? Allahu Akbar. Maka, ya, jawab dia dengan ayat Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat ke-81? Allah mengatakan, "Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nar jahannam, naru jahannam asyaddu harra. Api neraka jahannam itu lebih panas. Law kanu yafqahun, apabila betul-betul kalian mengetahui. Nah, apakah mereka hendak menyamakan suhu panas di negerinya dengan api neraka? Kira-kira panas mana? Ya, wahai para muslimah yang masih enggan untuk mengenakan jilbab. Kira-kira panas mana? Di negeri Anda ataukah api neraka Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas pastinya an-naru jahannam asyaddu harra. Ya, tentunya pastinya neraka jahannam, api neraka jahannam jauh lebih panas. Nah, oleh karena itu di sini beliau mengatakan, ya, selamatkanlah dirimu dari alasan-alasan tersebut, dari jebakan-jebakan tersebut. Buatlah panas terik matahari menjadi nikmat, bukan azab. Ya. Ketika ia membuatmu teringat dengan panas api neraka, yang panasnya ditingkatkan berkali-kali lipat, ribuan kali, Pak. Para akhwat sekalian, neraka jahanam itu dibakar beribu-ribu tahun lamanya. Nah, ya, beribu-ribu tahun. Saat itu kembalilah kepada Allah dan jadikanlah kesempatan di dunia sebagai jalan keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala mengatakan tentang penduduk neraka. Ini di antara berita yang Allah informasikan kepada kita, keadaan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Abasa ayat ke-28 ayat ke-24 sampai 25. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Nauzubillah. Ya. Neraka jahanam, ya, illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan terbuat dari nanah. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah hidangan, ya, hidangan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini menghadirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita sedikit berbicara tentang Anas bin Malik, ya. Catat Anas bin Malik ini, ya, yakni seorang sahabat yang mulia yang meninggal wafat di tahun 93 atau 95 Hijriah. Beliau seorang sahabat yang semasa hidupnya kurang lebih 10 tahun menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Anas bin Malik ini sahabat yang mulia yang juga banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau masih hidup di zaman tabi'in. Karena beliau mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan harta dan banyak anak. Maka beliau dari 4 istri,
Ya, beliau banyak anaknya, puluhan anak beliau. Nah, dan memiliki banyak harta. Allahu Akbar. Kebenaran, ya, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan satu hadis, ya, di antara hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi nafsu manusia. Ya, sedangkan neraka dikelilingi dengan nafsu syahwat. Nah, maaf, yakni surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh syahwat manusia. Nah, dan neraka itu dikelilingi, diitari oleh sesuatu yang disenangi, yang dicocoki sejalan dengan syahwat manusia. Karena syahwat itu kebanyakannya dikendarai oleh syaitan. Nah, oleh karena itu ketika seorang mengatakan kayaknya pakai jilbab itu panas Ustaz. Kayaknya sholat itu bikin capek Ustaz. Kayaknya puasa itu bikin sakit, bikin lapar Ustaz. Masya Allah. Kayaknya kurban, zakat, dan yang sejenisnya itu cuma mengurangi harta Ustaz. Masya Allah. Maka ingat, ini adalah ya syahwat yang mencocoki alasan Anda. Nah, adapun orang-orang beriman, menjadikan dunia ini, menjadikan syahwatnya itu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menasihatkan kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimat bahwa kehidupan kita di dunia ini sejatinya kita hidup di dalam penjara. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Tapi surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang beriman mau melakukan ini terbatas. Ada aturan. Mau berpakaian, ada aturan main. Ayo, mau makan, ada aturan. Ada yang halal, ada yang haram. Mau minum, ada yang halal, ada yang haram. Mau buka usaha, ada halal, ada haram. Semua berada di atas aturan. Ini orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, halal, haram, hantam dia. Tidak peduli dia. Mau halal, mau haram. Ayo. Ya, dia berpakaian, pokoknya senang syahwatnya, pakai dia. Walaupun sudah tidak cocok dia. Ya, baju adik kelas 1-nya dia pakai. Naudzubillah. Tidak sedikit kita lihat para wanita, ya, memakai pakaian yang naudzubillah. Jauh dari kesopanan. Jangankan syariat, kesopanan saya jauh. Naudzubillah. Telanjang mereka. Ya, tidak beda dengan para binatang. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian ada juga yang berdalih, beralasan. Katanya aku takut bila aku sudah komitmen untuk berhijab, suatu saat aku akan melepaskannya. Ayo. Ya. Ada gini kan? Jangan sampai saya pakai jilbab ini suatu waktu saya futur akhirnya tinggalkan. Mending Ustadz nanti tatkala siap baru saya pakai. Allahumma musta'an. Ya. Maka beliau di sini mengatakan seandainya setiap orang berpikir dengan paradigma seperti ini, alasan seperti itu, niscaya mereka akan meninggalkan agama secara keseluruhan. Betul. Ya. Kalau ada orang beralasan seperti ini, maka ibadah yang lain pasti dia akan tinggalkan juga. Kenapa? Pakai alasan ini aja. Saya takut sholat Ustaz. Kenapa? Jangan sampai suatu ketika saya futur, saya tinggalkan sholat. Mending saya nanti siap. Nauzubillah. Ya, sholat. Dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, oleh karena itu, ini. Nah, mereka mesti dipahamkan bahwa syaitan itu senantiasa memasang jerat-jeratnya.
Hingga apa? Menyingkirkan dirimu dari jalan kebenaran. Nah, Allah Azza wa Jalla sungguh mencintai konsistensi dalam ketaatan. Meskipun sedikit. Ayo. Mungkin kita nggak bisa puasa-puasa sunnah. Nggak apa-apa. Nggak bisa mungkin ibadah yang lain. Tapi ini jilbab saya pakai. Ayo. Mungkin jilbabnya mungkin tidak cantik. Mungkin jilbabnya belum panjang ke bawah umpamanya. Maka yang penting ada startnya. Ada mulainya. Karena ketika seorang itu memulai sesuatu dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan bantu dia untuk istiqamah. Yakin itu. Nah, bahkan sesuatu yang besar, itu berawal dari sesuatu yang kecil. Bahkan amalan yang kecil itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal konsisten kita. Istiqomah kita pakai. Itu belakang urusan itu istiqomah. Pakai dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Nah, Nabi SAW mengatakan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit namun continue, konsisten. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Olehnya jamaah, para akhwat, kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang beliau nasihatkan. Maka di bawah ini beliau datangkan mengapa kamu tidak mencari faktor. Kita tidak mencari faktor yang menyebabkan kita istiqamah untuk berhijab. Nah, jadi seorang itu harus mencari sebab-sebab supaya dia istiqamah. Jangan dia seperti orang yang seperti pungguk merindukan bulan. Nunggu istiqamah tapi nggak pernah memulai. Ini salah ini. Nah, dia menunggu istiqamah tapi nggak pernah memulai pakai jilbab. Maka beliau di sini memberikan di antara sebab-sebab istiqamahnya seorang dari seagama. Pertama, beliau katakan memperbanyak doa. Banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan hati. Utamanya dikokohkan iman. Yang sering doa diajarkan oleh Nabi SAW, yakni ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Yakni teguhkanlah hatiku di atas agama. Nah, ada riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Nah, dalam ketaatan. Yang kedua beliau sini katakan yakni komitmen dengan syariat Islam, artinya mulai kita beramal. Nah, ini beliau datangkan dalilnya, yakni surah An-Nisa ayat 66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khaira lahum ashadda tathbita." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, mereka beramal, mereka mau memulai, ayo dia follow up hidayah itu dengan amalan. Nah, walaupun mungkin seadanya awalnya dia melakukan, lakana khairan lahum. Kata Allah, tentulah hal yang demikian itu lebih baik. Wa ashadda tathbita, dan lebih bisa mengistiqomahkan kalian. Jadi jalan istiqomah itu harus ada action dulu. Harus ada modal dulu. Seperti pedagang. Nggak mungkin orang bisa jadi pedagang sukses tanpa apa? Memulai modal. Dia buka dulu mungkin jual kacang dulu umpamanya. Jual kacang 5.000. Setelah dia besar, baru ada jual mobil ke depannya, insya Allah. Maka yang di sini yang dibutuhkan adanya usaha awal. Ketiga, beliau mengatakan berkawan dengan wanita-wanita yang baik, artinya berteman dengan orang-orang saleh.
berteman dengan orang-orang salihah. Disebutkan dalam banyak ayat maupun hadis. Di antaranya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertemanlah dengan orang-orang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nah, di sini beliau mengatakan karena sungguhnya mereka adalah sebaik-baik penolong di zaman sekarang ini, yakni keterasingan dan penuh kerusakan. Orang saleh itu, orang salehah itu merupakan sebaik-baik penolong kita. Ini penolong dalam artian penunjuk hidayah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbmu di pagi dan sore hari dengan mengharapkan keridhaan. Coba perhatikan. Di sini Allah mengatakan biasanya kita disuruh bersabar dengan orang apa? Orang yang enggak baik. Tapi dalam kasus ini, ayat ini Allah justru memerintahkan kepada kita untuk apa? Bersabar dengan orang yang taat. Kok bisa seperti itu ya? Nah, bahkan Allah mengatakan apa? Ya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah mengatakan dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan dunia. Janganlah kau tinggalkan teman salehah tersebut karena apa? Oh di sana urusan dunianya lebih bagus ini. Kayak ini berteman dengan ini lebih baik ini. Kenapa? Sering traktir. Masya Allah. Ini kere, Masya Allah Ustaz. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dan Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Ini teman-teman yang buruk. Ya, dari mengingat kami kata Allah serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hal. Kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu supaya kita istiqamah. Ya, karena kalau kita bersendirian itu bahaya. Nah, asy-syaitanu ma'al wahid. Syaitan akan bersama dengan orang-orang yang selalu bersendirian. Nah, apalagi kalau di kamar saja, Masya Allah. Sekarang kan Alhamdulillah. Sudah enggak ada lagi anjuran untuk tinggal di rumah. Ya, maka keluar. Kita hadir di majelis-majelis ilmu. Selama majelis ilmu itu diisi oleh seorang duat sunnah. Nah, jangan hadir kalau dia bukan ahlus sunnah. Kalau dia ahlul bid'ah atau berteman dengan para ahlul bid'ah, berteman dengan ahlul bid'ah, bermajelis dengan para ahlul bid'ah, maka jangan hadir di majelis seperti ini. Nah, kemudian lihat juga kajian-kajiannya, karena seorang dai sunnah itu dilihat dari cara dia berdakwah. yakni mengajak umat ini kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompoknya. Bukan untuk memuji-muji dirinya, memuji-muji gurunya. Ini salah. Guru saya itu kebal bacok umpamanya. Guru saya itu begini, guru saya. Ambil tasnya keluar dari masjid. Jangan tinggal di majelis seperti ini. Nah, ya. Beliau di sini juga mengatakan menghafal Quran dan membaca tiap hari. Hafal Quran, baca tiap hari, tapi dengan tajwid yang benar. Ya, ngapain baca Quran tapi enggak benar? Enggak boleh. Imam Al-Jazari rahimahullahu taala mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'anu athim. Ya, beliau mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu wajib. Man lam yujawwid al-Qur'anu athim. Siapa yang tidak membaca dengan tajwid yang benar, maka dia berdosa. Nah, jadi membaca dengan tartil itu wajib. Adapun mengetahui hukum-hukumnya itu fardhu kifayah. Allahu a'lam bishawab.
Kemudian tekun melaksanakan sholat dan bersabar dalam ketaatan. Ini ada dalilnya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sabar dan salat. Sabar dulu baru salat. Kenapa seperti itu? Karena salat membutuhkan kesabaran. Enggak akan ada orang yang bisa salat tanpa kesabaran. Makanya kalau anti mau lihat orang ini penyabar tuh enggak. Lihat dia salat apa enggak. Begitupun cari suami umpamanya, cari suami. Oh iya, cari suami ya. Atau menerima lamaran seorang ikhwan. Lihat dia sholat atau enggak. Enggak sholat, jangan nikah dengan dia. Karena enggak mungkin dia akan sabar. Orang yang enggak sholat bukan orang sabar. Bukan orang baik. Ya, ini kata Umar bin Khattab. Kalau ada orang yang enggak sholat, berarti dia bukan orang baik. Nah, kenapa? Karena sama Allah aja dia berani. Apalagi kalau cuma dengan manusia. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yakni beliau di sini mengatakan bahwa di halaman 22 ya, apakah kita sudah mengambil jalan menuju hidayah tersebut? Ya. Apa usaha yang telah saudari kerjakan untuk mendapatkan hidayah? Karena biasanya kita tuh cuma pengennya, maunya, angannya. Tapi beda dengan ekspektasi. Karena apa? Karena nggak ada usahanya, nggak ada actionnya. Cuma angan semata. Cuma keinginan tok. Sama dengan orang mau hafal Quran. Ya, mau enak banget, Masya Allah hafal Quran ini. Oh Masya Allah, tiap hari murojaat, tiap hari begini. Enak ya Masya Allah. Enaknya saja yang dia pikirkan. Tapi nggak ada action nyata, itu nggak ada. Nah, oleh karena itu ambillah sebab-sebab untuk meraih yang namanya hidayah, istiqamah. Nah, di sini beliau sangat menekankan ya, bahkan beliau mengatakan di antara faktor turunnya hidayah, yakni bersahabat dengan wanita-wanita salehah. Ya, sebab mereka adalah sebaik-baik penolong untuk memperoleh hidayah. Untuk memperoleh hidayah. Nah, oleh karena itu, ya, janganlah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hijab, jilbab, jalan Allah untuk memuliakan seorang wanita. Ingat itu. Ya. Allah ingin memuliakan seorang wanita. Dengan cara apa? Dengan cara seperti salah satu di antaranya. Nah, jangan malah kita ingin memuliakan diri kita dengan cara kita. Tidak akan bisa. Siapa yang lebih paham tentang manusia? Kecuali penciptanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, memahami di mana letak kekurangan wanita, di mana yang bisa membuat dia mulia, membuat dia mudarat, membuat dia maslahat, membuat dia begini, membuat dia begitu. Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oleh karena itu, kembali kepada Allah. Nah, buka kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, agar kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Di sini juga beliau katakan, ya, ada yang mengatakan aku masih terlalu kecil Ustaz untuk mengenakan hijab. Nanti tua, nanti umur segini, nanti aku keluar dari keluar dari sekolah, nanti aku keluar dari tempat kerja dan sejenisnya. Ini semua was-was dari syaitan. Siapa yang jamin Anda akan hidup 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun ke depan? Ajal tidak akan ada yang bisa menjamin. Ya, tidak akan ada jaminan Anda masih hidup setelah Anda selesai kerja. Sama orang yang kerja di bank ribawi umpamanya. Ditanya, riba haram. Masa Ustaz? Iya. Insya Allah saya akan bertobat kalau saya sudah pensiun Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Nasallallahu al-afiyah wassalam. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Ini nyawa, ini ajal, kematian. Nggak ada satupun manusia yang bisa, saya kasih maju dulu dikit. Kan ada kemarin itu viral itu hadits yang bisa tahu kapan dia meninggal. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini was-was dari syaitan, ini tiupan syaitan ke telinganya ini. Nggak ada seperti itu. Ya. Jadi kematian itu tidak mengenal kecil besarnya kita. Siap tidaknya kita. Kita harus siap tiap waktu yang namanya kematian. Dan bagaimana kira-kira kalau pada saat Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencabut roh kita. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan, ya. Kita juga ingat, ya. Kita juga ingat bahwa kita akan dikumpulkan di hari kiamat kelak. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan minta pertanggungjawaban semua per detik waktu yang kita gunakan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beramal sekalipun menyesal di hari itu. Ya. Yaumul hasrah kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari hari kiamat, Yaumul Hasrah. Hari penyesalan. Bukan cuma orang-orang zalim saja menyesal, tapi orang-orang beriman juga menyesal. Kenapa? Karena melihat keutamaan, kebesaran, pahala yang mereka dapatkan, lihat di akhirat kelak, membuat dia apa? Kenapa saya tidak berinfak lebih banyak lagi? Kenapa saya tidak berpuasa lebih banyak lagi? Kenapa saya tidak baca Quran lebih banyak? Kenapa saya tidak sholat lebih banyak? Namun salah satu di antara nama hari kiamat yakni Yaumul Hasrah. Tidak ada lagi berlaku ya yang namanya penyesalan. Penyesalan tinggal penyesalan. Nah, oleh karena itu marilah saudaraku, saudariku, ayo kita berlomba menuju ketaatan bersama dengan orang-orang yang telah mendahului kita dalam ketaatan. Sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pencipta alam semesta ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlombalah kamu kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga. Kita hendaknya berlomba untuk mendapatkan surga jemaah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Ya, yang pertama ka'ardhis samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlombalah kalian semua wahai hamba-hamba untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Tuhan, ampunan dari Rabb dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga ya apa yang kita dengarkan bersama bisa memberikan semangat ya, pengingat kepada kita untuk tidak bermain-main dengan yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yakni mengenakan jilbab. Hadza wallahu taala a'la bis-shawab. Ya, silakan. Ya, Masya Allah, Ustaz. Silakan bagi umahat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui raise hand atau tidak berkomentar di kolom chat.
Apa tadi yang pertama itu pertanyaannya? Ya, ada pertanyaan dari Ummu Duratul Lutfiyah. Afwan Iya. Ustadz, Anda ingin bertanya, apakah dagu termasuk aurat? Jazakallah khairan. Nah, eh, dagu itu sudah disebutkan oleh para ulama, ya, yakni eh, dia termasuk di antara wajah. Nah, tapi dagu bagian ini ya, bagian ini. Adapun dagu bagian luar itu bagian dari wajah. Kalau dia mengatakan cadar itu wajib, maka dia wajib menutupi dagu. Tapi kalau dia mengatakan mustahab, maka tentu bagian ini saja yang terlihat. Ya, yang di dalam dagu itu nggak boleh terlihat. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa wajah itu dalam bahasa Arab artinya anggota badan yang kita pakai untuk berhadap-hadapan. Nah, jadi ini wajah ya. Wajah, nah ini termasuk wajahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari Ummu Siti Nur Azizah. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, apakah wajib menutup aurat di depan wanita non-muslim? Nah, Apakah wajib menutup aurat di depan wanita non-muslim? baik, barakallahu fiik. Ini suara saya kedengaran ya kalau begini. Terdengar Ustadz, alhamdulillah. Nah, sebenarnya wanita muslimah dengan wanita musyrikah memang ada di antara perbedaan pendapat para ulama. Namun mereka kita tidak diwajibkan untuk berhijab lengkap di depan mereka. Selama mereka seorang wanita, maka sama haknya dengan wanita yang lain. Nah, kecuali mungkin aurat yang di luar dari anggota wudu. Anggota wudu. Umpamanya, maaf, dia buka bajunya umpamanya. Tinggal pakaian dalamnya. Ini nggak boleh. Karena itu bagian privasi wanita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada masalah insyaallah. Oh, baik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Fatih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga, memberikan kesehatan, keberkahan, dan keridhoannya bagi Ustadz, orang tua, dan keluarga beserta kaum muslimin muslimat. Amin. Hah? Berdoa aja ini. Masya Allah, kita ada pertanyaan. Yes, doa yang sama untuk beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat insyaallah. Amin. Pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Bismillah. Afwan Ustadz izin bertanya, apa hukumnya memakai jilbab yang menggunakan lengan? Tujuannya untuk memudahkan akhwat lebih mudah beraktivitas. Contohnya saat mengendarai motor, menggendong anak, dan lainnya. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, jadi memakai jilbab yang ada lengan tangannya, selama lengan tangannya itu enggak ketat ya dan tidak transparan, enggak ada masalah. Jadi usahakan pakai jaket umpamanya. Ini juga nasihat bagi para akhwat untuk tidak sering keluar karena enggak dibutuhkan. Ya, karena biasanya saya lihat ini banyak yang melapor kepada saya. Para ikhwan lihat akhwat itu apalagi kalau tidak itu cuma pakai jilbab maka nampak auratnya. Ya, ini kalau dari depan dia naik motor umpamanya, itu nampak aurat dia, kelihatan ya. Ada yang bahkan nauzubillah min dzalik pakai jaket sengaja. Pakai jaket ya. Pakai jaket. Jadi kayak laki-laki lah seperti itu maksudnya. Ini enggak pantas. Nah, oleh karena itu aurat wanita ya, itu harus dijaga baik dia dalam keadaan berkendaraan maupun sedang jalan sama. Nah, oleh karena itu pakailah pakaian yang yang mungkin bisa dipakai dan bisa menutupi aurat lebih sempurna. Nah, Allahu a'lam bishawab.
Baik, Yang untuk lain? pertanyaan selanjutnya dari Umu Yulianti Siregar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menasehati teman yang kadang-kadang pakaiannya tertutup, kadang-kadang pula pakaiannya nggak menutup aurat? Cara untuk menasehati saudara kita, teman kita, pertama doakan. Doakan. Jangan jauhi. Karena kalau kita jauhi teman yang tidak mengenakan hijab, bisa saja dia semakin jauh dari Islam. Dan tidak akan mungkin dia mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu bisa didapatkan melalui kita. Namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad sama dengan para ustadz, para tokoh-tokoh yang lain menasihati. Nah, kemudian mungkin bisa kita berikan hadiah jilbab. Biasanya orang nggak pakai jilbab itu karena nggak bisa beli. Biasanya. Maka hadiahkan jilbab. Hadiahkan jilbab kepadanya. Jangan jilbab cekek yang dihadiahkan. Nggak boleh. Yang penting pakai dulu Ustaz. Waduh, ini nggak boleh pakai dulu. Ini kriterianya nggak menutupi aurat ini. Harus yang syar'i kita kasih. Nah, kita kasih yang syar'i. Supaya dia langsung mengenakan hijab. Kemudian sering-sering kita nasihati, dekati dia, traktir dia umpamanya, berikan hadiah kepadanya. Ambil hatinya dulu. Kata Nabi SAW, tahabu tahadu. Nah, tahadu tahabu. Yakni berikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Ketika seorang telah merasa berjasa dengan kita, bagaimana ketika kita nasihati dia? Pasti dia akan mendengar nasihat kita, insya Allah. Ya, aduh gak enak. Biasa kan gitu. Biasa tidak. Orang yang taat justru tidak enakan dengan orang yang tidak taat. Ini kebalik ini. Nggak boleh seperti ini. Nah, oleh karena itu kita yang harus kuat mental. Berikan terus nasihat kepadanya. Tapi dengan nasihat yang jangan langsung menjas ya. Bisa-bisa kau masuk neraka itu. Ini nggak jadi, bisa-bisa dia lari dari kita. Jangan diancam dulu ya. Berikan dulu kabar gembira kepadanya. Setelah itu kita berikan ya, yakni peringatan kepadanya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Fatih yang tadi doanya baru terkirim ya Ustadz. Ini baru ada pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya memberikan pewangi saat menggosok pada hijab dan menggunakan parfum saat sholat? Jazakallahu khairan. Yang pertama apa? Maaf. Memberikan pewangi saat menggosok pada hijab. Oh iya. Nah, memakai pewangi selama itu pakaian dalam rumah, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau masih bertahan sampai keluar rumah. Ini yang masalah. Memakai parfum itu sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Sunnah semua. Yang masalah kalau kita keluar dari rumah. Nggak boleh. Ya. Bahkan Nabi SAW bisa-bisa memberikan label kepada orang-orang yang melakukan hal seperti itu dengan apa? Sebagai pezina, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, pakai pewangi yang mungkin kita sudah tahu ini 2 hari tahannya. 2 hari, setelah 2 hari baru kita pakai. Itu boleh. Tapi kalau kita baru pakai, kemudian keluar langsung, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Karena ini sama dengan sengaja ya memakai parfum. Nah, Allahu ta'ala alam bissawab. Ustadz, maaf untuk sesi pertanyaan ini sampai jam berapa ya Ustadz? Sekarang jam berapa ya? 24.05. Nggak apa-apa, lanjut aja sampai jam 10. Baik Ustadz. Pertanyaannya dari maaf, saya nggak tahu nih apa bahasa Arabnya. Intinya pertanyaannya, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kita ingin mengajak teman kita yang lama, kita yang sudah hijrah dan menutup aurat secara syar'i, tetapi sahabat kami belum memakainya. Nah, bagaimana trik-triknya agar dia cepat hijrah menuju jalan Allah? Syukran, jazakallah khairan. Nah, sama yang tadi ya. Jadi kita tetap merangkul dia. Jangan ada sekat antara kita dengan dia. Tapi ingat,
ini kalau kita kuat. Tapi kalau kita lemah, ya kita harus jaga jarak dengan dia. Karena jangan sampai kita yang ikut dengan dia. Tapi kalau kita kuat, kita yakin dia, kita bisa menasihatinya, maka nggak masalah, ya. Apa namanya? Kita dekati, kita nasihati. Jangan jaga jarak dengan. Usahakan kita tempel terus. Kalau bisa berikan hadiah, berikan buku-buku kecil mungkin tentang hijab, ya. Berikan apa namanya? Share apa? WhatsApp, chat dia, pamflet-pamflet dakwah itu, poster-poster dakwah itu bagus juga sebenarnya. Kemudian jangan nasihati dia ketika lagi banyak, itu nggak boleh, ya. Sama dengan menjatuhkan dia, itu nggak boleh. Mungkin kita bisa nasihati dia pelan-pelan ketika kita dua-duaan dengan dia, lagi makan bakso mungkin dalam rumah sambil cerita-cerita, ya. Maka ini hal yang perlu diingat, karena seorang dai itu jangan mau terburu-buru, ya, ada hasil, karena bukan hasil yang dihitung dalam Islam. Yang dihitung dalam Islam adalah usaha kita. Nah, oleh karena itu ketika seorang mulai berjalan, mulai apa namanya, hitungannya dimulai. Nah, bukan ketika berhasil baru kita dapat apa namanya, ganjaran, enggak. Dapat pahala itu ketika kita baru memulai, baru keluar dari rumah kita. Allah tahu kita ingin mendakwahi saudara kita, memberikan hidayah kepada saudara kita. Maka mulai saat itu argonya sudah mulai terhitung. Masya Allah. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Yang lain? Pertanyaan dari Fulanah. Assalamualaikum Ustadz, apa benar rambut seorang wanita itu tetap aurat ketika telah gugur dari kepala atau rontok? Syukron kasiron. Enggak. Jadi rambut yang gugur itu apa namanya, tidak perlu dikumpul kemudian disembunyi, enggak seperti itu. Rambut yang gugur cukup. Ada memang sunnah diantara, ya, ini kuku atau rambut itu ditanam, sunnahnya ditanam, ya, sunnahnya ditanam agar menghindari sihir tentunya, karena biasanya kuku rambut itu wasilah untuk melakukan sihir. Oleh karena itu di antara adab, ya, maaf bukan sunnah, adab, ya ini kita tanam. Nah, adapun apakah rambut yang telah jatuh dari rambut adalah aurat? Enggak seperti itu, ya. Nah, kecuali mungkin di depannya kita apa namanya, putus-putusin, ya Masya Allah, dilihat sama ikhwan, itu baru aurat. Tapi kalau sudah jauh, ya nggak tahu juga siapa yang punya, Masya Allah. Kecuali mungkin kita tulis namanya di situ, milik hamba Allah, nomor kamar umpamanya. Oh, itu bahaya. Nah, ya. Tapi kalau selama nggak tahu, nggak dikenali juga siapa, maka bukan aurat itu. Allahu a'lam bishawab. Yang lain. Pertanyaan dari Umu Rizka. Izin bertanya Ustadz, yang saya tahu telapak tangan termasuk aurat. Apakah punggung tangan juga termasuk aurat? Jazakallah khairan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dalam Al-Qur'an, kalau saya tidak salah surah An-Nur. Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhuma, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak darinya, termasuk diantaranya telapak tangan. Telapak tangan itu bukan aurat, kata beliau. Telapak tangan. Dan apa namanya, melalui keterangan ini tentunya telapak tangan bukan cuma telapak tangannya doang, ya, termasuk diantara tangannya. Kata beliau, tangan, kedua tangannya itu bukan aurat baginya. Bukannya ayat ini termasuk diantaranya. Ya, jadi Allahu a'lam bishawab, menurut yang saya pahami berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka punggung tangan bukan aurat. Nah, kecuali dia meyakini bahwa wajah itu adalah aurat, maka dia juga wajib menutupi tangannya. Tapi setahu saya, wallahu a'lam bishawab, tangan bukan aurat. Tangan bukan aurat. Nah,
Kalau dia mau tutupi, lebih bagus juga, ya, lebih bagus, lebih sempurna tentunya. Apalagi kalau dia pakai cincin umpamanya, masya Allah. Baik pakai apalagi namanya itu pacar, pakai pacar, apa ya, nau, apa, pewarna kuku itu, kalau dia pakai begituan, ya maka tentu ini hal yang harus dia sembunyikan karena ini termasuk yang terperhiasan, ya, perhiasan. Karena laki-laki kalau lihat yang begituan, waduh, masya Allah, ya, itu bisa apa namanya memancing syahwat laki-laki. Apalagi tangannya kalau putih umpamanya pakai cincin, cincinnya ya mengkilat-kilat kemudian dipakai di sini, ditulis-tulisi, ya, bukan tato ya, bukan tato. Ada biasa yang gambar-gambar itu pakai pewarna-pewarna itu, itu harus dia tutupi karena itu termasuk di antara perhiasan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Selanjutnya pertanyaan dari Fulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ana bercadar, Ana ikut yang wajib. Waktu lepas cadar di rumah, tiba-tiba ada tamu ikhwan langsung masuk ke rumah. Jadi bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk dosa? Syukron jazakallah khairan. Nah, ini ikhwannya juga ini yang kurang adab ini. Masa langsung masuk ke rumahnya akhwat, ya. Maunya pakai aba-aba. Makanya orang bertamu itu di belakang pintu, jangan di balik pintu dia bertamu. Ini ikhwannya ini perlu ngaji adab ini. Kalau di Makassar ini suruh hadir di kajian saya di Kitabul Jami, ya, pembahasannya. Nah, jadi ini termasuk di antara dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa umatku terampuni. Itu ada 3 keadaan, termasuk diantaranya tidak sengaja. Ya, nah tidak sengaja. Jadi selama tidak sengaja, insya Allah enggak termasuk diantara dosa. Nah, tapi yang pernah saya sebutkan, ketika dia sudah terlihat oleh ikhwan, maka cepat-cepat dia pasang hijab. Jangan karena sudah terlanjur Ustaz. Mau dia apa juga. Masya Allah. Ya seperti itu ya. Ketika dia nampak langsung dia pergi. Ya, langsung dia pergi. Nah, tapi lihat-lihat juga jalan. Jangan sampai dia balik begini langsung tabrak tembok umpamanya. Nauzubillah min dzalik, ya. Akhirnya cedera yang ada, mudarat yang ada. Jadi tenang, tetap sakinah, tenang. Atau mungkin bisa juga langsung ditegur ikhwan, balik atau langsung kita jalan ke dalam. Ya. Jadi insyaallah ini termasuk di antara dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Setiawati. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau ada yang berpendapat jilbab dulu hati, baru badannya, gimana itu Ustadz? Banyak teman yang dinasihati menutup aurat pada menjawab yang penting hatinya. Nah, inna fil jasadi mudghah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya pada tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal amalu kulli. Apabila daging itu baik, maka baik juga seluruh tubuhnya. Apabila dia buruk, maka buruk juga. Apa itu? Hati, kata Nabi SAW. Ya benar. Jadi hati itu merupakan raja bagi anggota tubuh. Apabila hati baik, maka seluruh tubuhnya juga akan baik. Namun ingat, ya, bahwa hati itu bukan satu-satunya syarat dalam ibadah. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan, saya sholat cukup dalam hati aja Ustaz. Makanya dia berdiri, diam-diam, Masya Allah. Dia sudah sholat? Ya sudah. Benar nggak itu? Ya. Bagaimana kalau dia ngomong seperti itu? Ya. Karena jilbab amalan zahir. Salat amalan zahir. Bagaimana kalau ada orang yang menganggap beralasan juga seperti itu? Oh, kamu itu salatkan dulu hatimu, baru salat badannya. Ah, sudah. Semua amalan kalau begitu nggak ada. Ayo, diajak puasa. Ayo puasa Pak. Oh,
Puasakan dulu hatimu, baru puasa ke jasadmu. Datang zakat, zakat juga diakalin. Zakatkan dulu hatimu, baru zakat zahirnya. Nggak akan ada agama yang bisa dijalankan kalau seperti itu. Oleh karena itu ini semua ngada-ngada sebenarnya. Ngada-ngada. Dia sebenarnya nggak bisa amalkan, tapi nggak ada alasan dia. Maka dia cari alasan yang lebih lemah daripada sarang laba-laba. Nah, oleh karena itu nggak ada. Katakan itu kepada dia supaya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, Allah a'lam bishawab. Selanjutnya dari Ummu Rainisa. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, terkadang kita silaturahmi ke rumah orang dan numpang sholat dan kaos kaki harus dilepas sebelum wudhu. Terkadang ada tuan rumah yang bukan mahram, karena kaki termasuk aurat, apakah harus dipakai terlebih dahulu selepas wudhu? Syukran Ustadz. Ini sebenarnya kondisional ya. Artinya kita yang lebih tahu. Jadi usahakan masuk di toiletnya berwudu. Makanya akhwat itu kalau keluar rumah usahakan bawa kaos kaki 2 atau bawa handuk. Jadi ketika mau pakai kaos kaki di dalam WC, dalam toilet, dilap dulu pakai handuk kakinya, baru dipakai. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita saja. Jangan situasi yang mengakali kita. Kita harus yang mengakali situasi. Ya, jangan selalu terdesak karena kondisi Ustaz, karena ini Ustaz, karena jangan lemah seperti itu. Kita ini mukmin yang kuat, mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengakali, mensiasati keadaan. Jangan kita mau diatur dengan keadaan. Oleh karena itu ini sebenarnya kondisional. Kita yang tahu. Nah, kita yang lebih tahu. Nah, usahakan. Jangan sampai dengan alasan itu akhirnya dia nggak pakai kaos kaki keluar. Akhirnya dilihat sama laki-laki. Itu nggak boleh, aurat. Tetap dia harus tutupi kakinya. Nah, walaupun mungkin basah, nggak ada masalah basah. Oh, nanti basah Ustaz. Memangnya kalau basah masuk neraka? Ya, enggak. Kaos kaki basah belum tentu kita masuk neraka. Bisa jadi itu pahala besar buat kita. Semangat kita, himmah kita, mujahadah kita dalam menjaga agama kita. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Yang lain? Selanjutnya dari admin ACS. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum seorang yang menggunakan henna dan kuku palsu di saat acara pernikahan? Dan bagaimana yang mempromosikan jasa henna tersebut? Jazakallah khair Ustadz. Nah, jazakallah khair. Kuku palsu nggak boleh dipakai. Ya, kuku palsu nggak boleh dipakai. Karena kuku aslinya ada, kan? Ngapain diminjam kuku? Kalau henna namanya? Henna. Oh, itu pewarna kuku. Nggak ada masalah dia pakai. Yang penting jangan diperlihatkan ke lawan jenis yang bukan mahram. Kalau dipakai saja dia nunggu dalam kamar, suaminya nanti masuk, nggak ada masalah. Ya, dia yang itu ini yang saya maksud tadi. Yang dia kasih hiasan di tangannya, akhirnya nampak kayak tulisan-tulisan gambar-gambar indah seperti itu. Nggak ada masalah insya Allah di hari pernikahan. Nggak ada masalah. Dia bersolek umpamanya, yang penting tutupi. Intinya itu nggak terlihat oleh non mahram. Nggak terlihat oleh yang bukan mahram kita. Nggak ada masalah insya Allah. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Habibah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, kalau kita selesai haid, qadarullah baru bisa mandi wajibnya habis Isya, apakah masih wajib sholat maghrib? Nah, jadi kalau dia sudah lewat waktu Isya, maka dia cukup sholat Isya saja. Tapi kalau dia bertepatan dengan waktu Isya masuk, belum azan umpamanya, baru masuk waktu Isya, ujung waktu maghrib. Dia mandi cepat, terus dia masuk waktu Isya. Maka dia sholat maghrib dulu, kemudian lanjut sholat Isya. Nah, ini memang sih ada perbedaan pendapat para ulama di sini. Namun yang kami sebutkan insya Allah yang lebih ringan tentunya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang lain?
Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Wardani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menyusui di tempat umum meskipun menyusuinya dalam keadaan badan ditutupi menggunakan apron menyusui? Syukron Ustadz. Nah, menyusui ya. Cari tempat dulu. Cari tempat. Coba. Cari tempat di pinggiran atau mungkin di sudut-sudut. Memang sih gak ada masalah selama kita tertutup ya. Alhamdulillah. Namun yang namanya menyusui kan ada-ada saja biasanya orang-orang yang apa namanya? Yang fi qulubihim marad, yang di hati mereka ada penyakit, yang pada akhirnya dia pun menikmati ya, keadaan seperti itu. Apa istilahnya, berfantasi ya dengan keadaan seperti itu. Maka usahakan dulu cari tempat atau alhamdulillah sekarang banyak tempat-tempat untuk menyusui. Khususnya di bandara, ada tempat khusus untuk orang yang ingin menyusui. Atau masuk di musalla, masuk di masjid. Tapi kalau memang ya, kalau memang sudah tidak ada tempat dan anaknya sudah membutuhkan, maka insya Allah nggak mengapa. Semoga Allah memberikan taufik. Nah, udah jam 10 ya. Oh iya. Ya, sudah jam 10 Ustadz. Iya, kita cukupkan ya. Baik Ustadz. Nah, jadi demikian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita, kajian kita di malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal buat kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah dan ujian ini. Saya ucapkan juga ya jazakumullah khairan kepada para akhwat dan kepada para admin yang telah menjadi wasilah penyebab terselenggaranya acara kita di malam hari ini. Semoga Allah mengikhlaskan mereka semua dan juga memberikan balasan yang sebaik-baik balasan. Saya undur diri ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ya benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya datang mutlak dari saya yang sebagai seorang yang tidak luput dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairan Ustadz.